Ya Bunda, balik lagi sama aku di persembahan untuk Bunda. Masih sama aku dan Mas Dibia. Kita masih bahas tentang olahraga untuk si kecil yang berkebutuhan khusus. Nah, masuk ke pertanyaan kita yang berikutnya ya Mas Ya, ya. Kalau tadi kan kita bahas lebih generalnya nih. ya, Sekarang aku mau masuk ke eh, ngebahas tentang anak-anak autis. ya. Mereka yang mengidap autis gitu. Seberapa penting sih Mas olahraga untuk anak-anak pengidap autis? Pertanyaan bagus. Olahraga itu untuk anak-anak autisme itu sangat penting. Mereka itu, kalau sekarang kita mundur sedikit, autism itu apa sih? Autism itu adalah masalah neurodevelopmental. Jadi perkembangan otak mereka mungkin bermasalah ketika dari lahir hingga dewasa. Eh, Hal ini menyebabkan mereka mempunyai kesulitan-kesulitan. Kesulitan itu adalah dalam interaksi sosial, jadi mereka interaksi sosial dan komunikasi sosial kurang baik. Kedua adalah mereka juga kemampuan kognitifnya mungkin juga kurang baik dalam segi belajar, dan juga mempunyai perilaku yang maladaptif. Maladaptif itu dalam arti eh, tidak sesuai dengan apa yang sedang dilakukan misalnya. Jadi kalau pada anak autism itu seringkali mereka berperilaku maladaptif di luar yang sedang dilakukan. Contohnya, mereka bersuara-bersuara tidak jelas, atau mereka melakukan repetisi-repetisi pembicaraan. Jadi contohnya suka film tertentu, suka makanan tertentu. Jadi misalnya ingin makan apa seperti itu. Dan pentingnya bagi anak autism untuk berlatih olahraga adalah kembali kalau tadi kita membahas tentang kesehatan fisik, tapi juga tidak hanya tentang kesehatan fisik, adalah tentang atensi tadi, fokus, dan regulasi diri. Regulasi diri itu bagaimana seseorang anak itu dapat mengatur atau manage dirinya sendiri sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Oke. Kalau pada anak autism sendiri, ketika terjadi perilaku maladaptif, ya itu dibutuhkan kesabaran dari pelatihnya, dari keluarganya, dan social supportnya untuk menghadapi itu dan membimbing mereka untuk kembali ke olahraganya seperti itu. Oh gitu. Eh, Mas, berapa anak yang udah Mas pernah handle nih? Mungkin ada beberapa, mungkin sekitar 5 ya. Oh, 5 anak. Ada autism, ADHD, Asperger gitu, Oh gitu. macam-macam ya. Jadi treatmentnya beda-beda ya Iya. masing-masing anak. Oke. Kalau tentang, mungkin saya bisa tambahkan ya. Ha-ha. Kalau tentang autism itu dari segi maladaptifnya, mungkin mereka sering tiba-tiba lari ke sana, Iya, tiba-tiba betul. melihat apa gitu kan. ADHD juga kadang-kadang kayak gitu, hiperaktif kemana-mana bla 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 gitu. Satu hal yang penting itu adalah kita tidak mengikuti keinginan mereka ataupun menghukum mereka. Maksudnya nggak mengikuti keinginan? Jadi ini misalnya mereka tiba-tiba lagi olahraga di bawah nih di lantai merangkak misalnya. Terus mereka ngeliat rambut tuh. Terus mereka membersihkan rambut atau membersihkan kotoran gitu. Terus kita tidak ikut serta untuk bersihin gitu. Oh. Tapi kita membimbing mereka untuk kembali ke posisi tertentu, ke posisi olahraganya. Balik lagi Iya, ke jadi aktivitas sebelumnya itu. iya. Oh, gitu. Dan juga bukan menghukum dalam arti, jangan kayak gitu, kamu kesana, kayak gitu, nggak, tidak seperti itu bahasanya. Tapi kita harus dengan lembut, dengan sabar, Dibujuk ya. dibujuk ya. Jadi anak-anak autism itu butuh komunikasi visual juga. Jadi jika misalnya mereka kesulitan dalam berdiri di tempat atau tiba-tiba kemana-mana, mungkin butuh alat-alat tertentu, misalnya sebuah kotak yang berwarna. Jadi di kotak ini berdiri di sini untuk kita berolahraga, beristirahat seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu penting bagi anak autism untuk bisa melatih kembali regulasi diri mereka, yaitu bagaimana mereka bisa mengatur sisi emosional dan perilaku mereka untuk tidak kemana-mana seperti itu. Wah, luar biasa ya. Berarti trainernya ini yang harus kreatif ya. Iya. Cepet baca situasi. Handle-nya gimana gitu Iya. ya. Luar biasa. Nah, terus yang biasa Mas praktekkan ke anak-anak, yang Mas biasa ajarin ke Iya. mereka ini, contoh jenis olahraganya tuh yang gimana Mas? Umpamanya. Contohnya ya. Nah, contohnya. Yang pertama adalah latihan kekuatan.
Dalam arti contohnya mendorong, menangkap, menarik, eh, bangun berdiri, squat. Kalau misalnya dalam olahraga fitness dinamakan squat gitu. Jadi itu yang dasar. Dalam arti kalau gerakan dasarnya tentu squat, misalnya mereka tidak bisa squat jongkok, dalam posisi di kursi mereka bangun dan berdiri ditambah dengan beban, itu bisa dilakukan gitu. berkali-kali itu. Kedua, dibantu dengan alat. Jadi misalnya mereka kesulitan untuk berkoordinasi mendorong dan menangkap, kita dengan bola. Jadi melempar pun itu ada berbagai tekniknya. Jadi misalnya melempar bola dari depan dada kayak gini, atau melempar bola dari atas kepala seperti ini, melempar bola dari antara kaki dari bawah. Itu 3 gerakan itu saja sudah cukup menantang bagi mereka. Nah, jadi contohnya misalnya melempar bola dari depan dada gini, kadang-kadang mereka tiba-tiba seperti ini karena mereka tidak paham bedanya. Jadi bagaimana supaya kita bisa, mungkin perlu didekatkan dulu dan menjauh sehingga akhirnya mulai terbiasa dengan gerakan-gerakan tersebut. Dilempar dari atas, dari depan dada, ataupun dari bawah. Tapi harus sesuai dengan instruksi dari pelatihnya. Dan jadi mereka melatih konsentrasi mereka. Begitu. Kalau dari segi progresi, yaitu misalnya, oh mereka sudah cukup jago nih melempar-lempar. Ketika diminta untuk melempar lurus dari dada, mereka bisa. Melempar dari atas kepala, mereka bisa. Dari bawah, mereka bisa. Kita bisa menambahkan seperti permainan. Jadi misalnya, di dalam ada kotak warna-warni, mereka disuruh ke kotak ini lempar apa, kotak ini lempar apa. Seringkali jika mereka tidak terbiasa, awal-awal mereka latihan, seringkali mereka ingin ke kotaknya dulu sebelum mendengar instruksi. Hal-hal kayak gitu karena mereka tidak terbiasa untuk konsentrasi pada gerakannya. Ya, jadi itu sih, itu challenging. Tapi menarik, menyenangkan sebenarnya bagi saya. Oh, ketika mereka udah bisa, oh itu dia tuh, berarti berhasil. Itu sih itu yang menyenangkan. Luar biasa. Nah, terus kalau dari sisi anak-anaknya sendiri, Mas, olahraga yang jadi favorit anak-anak autis ini tuh biasanya apa nih pengalamannya Mas Dibia nih berarti? Ya, kalau dari berdasarkan pengalaman saya sebenarnya yang olahraganya itu yang banyak gerakannya. Nah, karena mereka senang sekali bergerak. Umumnya kebanyakan yang saya hadapi senang bergerak ya. Nah, triknya adalah supaya mereka bergerak sesuai dengan instruksi. Jadi misalnya misalnya diminta untuk jumping jack, tiba-tiba mereka terus gini-gini, bukan jumping jack. Jadi saya aba-abakan supaya untuk tetap tenang, jumping jack lagi, seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu sih sebenarnya lebih ke bagaimana mereka bisa bereaksi dan merespon terhadap instruksinya, bukan hanya bergerak dan mereka senang saja. Gitu. Karena kalau apa gerakan favorit mereka ya nggak bisa dibilang juga ya gitu ya. Kebanyakan sih mereka senang yang gerakannya yang eksplosif atau yang banyak lompat-lompatnya atau banyak melemparnya, itu menyenangkan sih ya. Tiap anak-anak pasti senang yang melempar, menangkap, berpindah tempat, seperti itu sih biasanya. Wah, luar biasa loh Bunda. Salut saya sama Mas Dibia ini, kesabarannya luar biasa. Terus apa ada kurun waktu Mas untuk mereka, gini maksudnya, kurun waktu tertentu untuk mereka wajib melakukan olahraga. Jadi yang diajarin sama Mas Dibia nih wajib sekian lama gitu, terus harus berhenti setelah sekian bulan gitu. Gimana? Kalau kurun waktu tentunya yang paling baik adalah kita mengalokasikan waktu yang tepat dan sesuai dengan pola hidup mereka. Jadi misalnya saran saya sih baiknya ada misalnya 2 atau 3 kali seminggu untuk fokus untuk latihan. Lamanya mungkin bisa sejam. Kalau misalnya terlalu melelahkan mungkin bisa setengah jam. Jadi antara setengah jam hingga 90 menit gitu. Yang paling penting adalah disiplinnya, rutinitasnya. Konsistensi, benar. Karena bagi anak kebutuhan khusus itu, kalau mereka tidak sesuai dengan jadwal, mereka bingung. Gitu? Iya. Jadi mereka tuh... Dan mereka kesel mungkin. Ini gimana sih kok tidak sesuai dengan jadwal? Makanya kalau misalnya ada benda yang tidak sesuai tempatnya, mereka ingin membenarkan. Jika rutinitasnya berubah, mereka ingin membenarkan, seperti itu. Gitu. Jadi kalau mereka udah diajarin hal A gitu umpamanya, terus
next time mereka nggak ngelihat hal seperti itu yang dilakukan, mereka akan tetap ngelakuin yang A tadi yang Iya, diajarin. atau mencari, kayak gitu. Jadi karena rutinitas itu penting dan itu yang ingin kita bangun ya, konsistensi dan disiplinnya itu. Itu termasuk merangsang Iya, otak kognitifnya mereka, iya, gitu sih. Wah, seru-seru ya. Terus gimana mengajarkan mereka untuk rutin berolahraga? Nah, mereka sendiri juga suka sama hal yang konsisten ya, Iya, jadi itu benar. otomatis. Iya. Jadi contohnya ya, Heeh. kita bisa dengan kalender visual misalnya dari orang tuanya, dari caretakernya, itu kita bisa melihat ini ya dari jam segini sampai jam segini hari ini kita olahraga. Terus kalau olahraga persiapannya seperti apa, pakai pakaian seperti apa, seperti itu, rutinitas itu bisa membangun habit, kebiasaan mereka untuk disiplin berolahraga, berkonsentrasi berolahraga. Tidak hanya, yuk kita olahraga gitu, tapi ada set Detailnya detailnya ya. itu kayak gitu, hal kayak gitu sih. Segitunya ya mereka ya, wow luar biasa loh. Seperti itu. Dan itu trainer yang mengajarkan mereka? Enggak juga sih. Jadi peran trainer adalah melatih kebugaran mereka, fitness mereka, dan juga tentu koordinasi, balance dan yang tadi kita sudah bahas ya. Tapi kita itu melatih anak berkebutuhan khusus itu adalah bentuk kolaboratif sebenarnya. Tidak mungkin hanya sendiri sebagai trainer. Kolaborasi itu adalah yang pertama tentu peran utama adalah caretaker mereka yaitu orang tua. Atau social support mereka, bisa itu orang tua dan lain-lain. Karena jika orang tuanya tidak membolehkan atau tidak membiarkan mereka untuk berolahraga, ya gimana mau olahraga? Iya betul. Gitu. Jadi tentu keputusan utama daripada orang tuanya. Kedua ada pada caretaker yang berikutnya mungkin seperti suster dan lain-lain gitu yang mungkin menjaga mereka, yang paham dengan mereka juga. Saya sendiri bekerja sama dengan suster klien saya. Jadi jika ada apa-apa, jika saya kesulitan, susternya ikut membantu untuk membimbing mereka kembali seperti itu. Yang kedua adalah kita sebagai saya dan pelatih-pelatih lain sebagai pelatih kebutuhan khusus. Yang ketiga juga adalah mungkin juga kolaborasi dengan terapis, psikolog. Karena kebutuhan khusus tidak hanya bisa diselesaikan dengan olahraga, tentu olahraga bagian dari terapi mereka, tapi untuk hal lain itu dibutuhkan orang yang dengan bidang ahli yang lain. Bidang ahli itu dari segi psikologis, terapis seperti itu. Jadi saya juga berkomunikasi dengan psikolog-psikolog klien-klien saya, kira-kira dibutuhin apa? Apakah mereka butuh konsentrasi, apakah butuh kekuatan, apakah butuh koordinasi, keseimbangan, kayak gitu. Oh gitu, jadi benar-benar kolaborasi ya, iya, sistemnya ya, orang tua, Mas sebagai trainer, sama orang-orang yang terkait sama anak ini gitu ya. Oh gitu, saya pikir ya udah orang tuanya datang, ajarin olahraga gitu, udah terus nanti orang tua, jadi masing-masing enggak ya ternyata? Enggak. Oke ya paham saya. Kolaborasi yang luar biasa. Oke, kalau gitu kita break dulu lagi ya Mas ya. Mas, monggo diminum. Makasih. Bunda-bunda, aku sama Mas Dibia akan break dulu. Nanti setelah ini kita akan masuk ke bahasan kita yang berikutnya. Tunggu kita ya Bun, jangan kemana-mana.